kita jadi bisa mengenal banyak beraneka bidang ilmu karena jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, pantang menyerah. Allahu Akbar. Anak-anak, hari ini kita bertemu lagi. Seperti biasa, kalau dengan Ustri kita mau bercerita. Iya. Kalau dengan Us Ilmi kita mau bermain. Oke. Yuk, tapi sebelum dengar Ustri cerita dan sebelum percobaan dengan Us Ilmi, maka kita berdoa dulu. Siap? Ustri. Tangan diangkat, kepala menunduk, sikap berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan doa kita Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Ya, kita lanjutkan dengan Sirah Ustri. baiklah. Bersiap teman-teman. Bersiap, tangan dilipat, kakinya rapat, tatap Ustri. Siap? Siap Ustri. Ya. Nah, anak-anak, hari ini Ustri akan berkisah tentang Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Jadi, anak-anak, dulu orang-orang itu masih taat sama Allah, masih rajin sholat, masih rajin beribadah, masih berbuat baik pada teman-temannya. Tapi ternyata apa? Setan, tahu enggak anak-anak, setan? Setan itu kan makhluk Allah yang paling jahat itu loh. Itu enggak suka kalau ada orang yang ke masjid, enggak suka kalau ada yang sholat, badannya panas, matanya merah melotot, marah. Akhirnya setan berusaha menggoda manusia. Ketika kaumnya Nabi Nuh itu ada orang yang solih, orang yang solihnya itu ternyata meninggal dunia, anak-anak. Ada 4 orang solih, mereka meninggal dunia semuanya. Terus setan itu mengambil kesempatan gini, dia menjelma jadi manusia. Bahkan kan aslinya setan itu kan jelek banget toh. Nah, dia menjelma menjadi orang. Terus dia bilang ke orang manusia yang manusia, kan manusianya itu pada nggak ngerti kalau itu sebenarnya setan. Hei manusia, itu orang-orang yang solih di sekitar kamu itu kan sudah pada meninggal. Apa kalian nggak kangen? Apa kalian gak mau terima kasih sama mereka? Orangnya bingung, gimana kami bisa berterima kasih? Kalian bisa pasang foto mereka. Masih ingat? Kalian bisa gambar mereka. Masih ingat dengan wajah mereka? Nah, gambarin tuh. Kalian setiap pagi temui mereka di fotonya. Kalian ucapkan terima kasih atas kesolihan mereka. Akhirnya orang itu terpengaruh. Iya ya, kenapa aku tidak berterima kasih pada orang solih itu yang sudah menuntun aku ke jalan Allah? Akhirnya dibuatlah gambar tentang orang solih itu. Nah, setiap pagi manusia itu pada datang, lihat, terima kasih orang solih, terima kasih orang solih. Ternyata setannya nggak puas. Ternyata mereka tetap sholat, mereka tetap baik. Gimana kita
harus berusaha menjadikan orang itu menyembahnya kepada orang soleh itu, enggak sama Allah lagi. Terus didekati lagi manusianya. Hai manusia, masa terima kasihnya kamu cuman ucapan terima kasih setiap pagi? Kamu akan terlihat lebih baik lagi kalau kamu membuat patung-patung mereka. Akhirnya orang-orang terpengaruh. Iya ya, kenapa nggak dibikinin patung aja, agar kita lebih menghormati orang-orang soleh tersebut. Ternyata betul, dibikinlah 4 patung yang akhirnya jadi apa? Sesembahan manusia yang menjadi kaumnya Nabi Nuh. Awalnya ucapan terima kasih, masih terima kasih hai orang solih dengan doamu kepada Allah sehingga Allah memberikan rezeki yang banyak kepada kita. Tapi lama-lama terus disembah, mintanya sama patungnya itu. Hai patung orang soleh, berilah kami rezeki yang banyak. Hai patung orang yang soleh, jadikanlah panen kami berlimpah. Hai patung yang soleh, jadikanlah kami beternak banyak anak-anaknya. Sampai Nabi Nuh itu sedih sekali. Gimana ini orang-orang? Mereka bukannya menyembah Allah, malah menyembah patung yang mereka buat sendiri. Terus Allah mengutus Nabi Nuh untuk mengingatkan orang-orangnya. Hei kaumku, berhentilah kalian menyembah patung, sembahlah Allah. Nah, kami itu kan miskin, Nuh. Enak-enakan kamu kasih tahu aku. Diam kamu, biar ini jadi urusanku. Mengingatkan lagi orang yang di sebelah sana. Hai kaumku, sembahlah Allah. Jangan menyembah patung-patung itu. Patung itu nggak bisa berbuat apa-apa. Jangan sampai Allah menimpakan azab kepada kita karena kita salah menyembah. Tapi orang-orang itu dikasih tahu malah nggak nurut. Hai Nuh, diam kamu. Kamu nggak usah menasehatiku. Kamu juga orang miskin, bukan orang kaya. Nih lihat, saya karena menyembah patung-patung orang solih, sekarang saya menjadi orang yang kaya raya. Kamu miskin, kamu tuh pendusta, pembohong. Pergi kamu. Semua yang diberitahu oleh Nabi Nuh nggak mau mendengarkan. Hanya sedikit yang mau ikut Nabi Nuh. Bahkan Nabi Nuh itu udah ngasih tahu selama berapa tahun? 950 tahun. Sampai kemudian Nabi Nuh berdoa sama Allah. Ya Allah, saya sudah memberitahu mereka selama 950 tahun untuk menyembahmu. Tapi mereka nggak ada yang mau. Mereka menolak ya Allah. Akhirnya Allah pun mengadab mereka dengan musim kemarau yang sangat panjang. Sampai tumbuh-tumbuhan mati, binatang mati, dan hasil simpanan panen mereka pun akhirnya berkurang. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal. Di musim terang kayak gini, di musim kemarau kayak gini nggak ada air, kok bikin kapal? Diketawain itu Nabi Nuh alaihissalam oleh orang-orang. Hei Nuh, ngapain kamu bikin kapal? Musim kemarau kayak gini nggak ada air, kita juga ada di atas bukit. Kamu itu sudah gila apa Nuh? Banyak orang yang menghina Nabi Nuh, menganggap Nabi Nuh itu orang gila. Tapi Nabi Nuh tenang saja, tetap dikerjakan bersama orang-orang yang beriman itu membuat kapal. Sampai suatu hari tiba-tiba langitnya gelap, hitam pekat selama beberapa hari. Dan di tengah malam yang suci, turunlah hujan yang lebat.
lama-lama airnya naik, dan terus naik. Orang-orang pada ketakutan. Woi, airnya naik, ayo kita naik ke atas genteng. Ada yang lari ke atas genteng. Aku mau naik ke atas pohon yang tinggi. Ada yang naik ke atas pohon yang tinggi. Aku mau naik ke bukit sekalian biar gak kena banjir. Lari ke atas bukit. Orang-orang yang beriman diselamatkan oleh Allah. Karena sebelum terjadi banjir, mereka sudah membawa binatang-binatang satu pasang. Gajah satu pasang, jerapah satu pasang, singa satu pasang, ikan satu pasang, ular satu pasang, monyet satu pasang. Terus banyak sekali binatang-binatang itu yang dibawa satu pasang semua, termasuk juga tanamannya. Dan orang-orang mukmin yang ikut Nabi Nuh semua dinaikkan ke atas kapal. Sampai apa? Banjir semakin besar dan kapalnya ditutup pintunya oleh Nabi Nuh. Orang-orang muslim selamat semuanya. Alhamdulillah ya Allah, telah kau selamatkan kami ya Allah. Binatang pun pada gembira itu yang di atas kapal. Bentuk apa? Ucapan tasbih pada Allah. Ada yang itu bebek yang bertasbih pada Allah. Ada yang itu apa ya? Gak tahu ya. Itu semuanya bersyukur pada Allah karena diselamatkan di atas kapal. Terus Nabi Nuh ketika menengok di jendela, tiba-tiba terlihat wajah anaknya. Kan'an anakku, dia ada di atas bukit itu. Berusaha menolong anaknya. Kan'an, sini, ikut kapal ayah. Tidak, aku tidak mau ikut kapal ayah. Aku mau naik ke atas bukit itu. Gak bakalan banjir sampai ke sana, katanya. Kan'an gitu. Kan'an, itu loh bukit itu pasti kebanjiran. Ayo kamu naik ke kapal ayah. Enggak mau. Matanya melotot. Mukanya nggak bagus deh sama ayahnya. Bahkan ayahnya sudah menolong. Kan'an, ayo nak, ikut ayah. Kemudian Allah memberitahu bahwa Kan'an itu bukan anak Nabi Nuh. Kenapa? Karena dia anak yang durhaka. Nah anak-anak, kalau kita kepingin jadi anak yang solih, kita harus menurut dengan mamah dan ayah. Dengarkan kata-kata ayah ketika ayah menyuruh kita sholat, ketika ayah menyuruh berbuat baik, ketika ayah menyuruh mandi, ngaji. Ikuti perintah ayah, ikuti perintah mama. Insya Allah kita akan selamat dari azab Allah. Tidak seperti anaknya Nabi Nuh tadi. Siapa itu tadi? Kan'an. Siapa? Kan'an. Kan'an adalah anak yang durhaka kepada Allah dan kepada orang tuanya, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Nah, terima kasih anak-anak sudah memperhatikan Ustri, sudah mendengarkan Ustri dengan baik. Semoga semuanya menjadi anak yang solih dan solihah, sehingga kita diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dah, Ustri sayang kalian. Assalamualaikum teman-teman, bertemu kembali dengan Ilmi hari ini. Nah, hari ini kita akan bermain menggunakan ini namanya spons. Spons itu yang biasa dipakai sama mama untuk mencuci piring. Hari ini kita akan memakai alat dan bahannya teman-teman, yaitu yang pertama adalah spons cuci piring.
Yang kedua adalah air yang Us Ilmi masukkan ke dalam wadah. Akhirnya Us Ilmi kasih warna biar teman-teman bisa melihat isinya. Di rumah kalau tidak ada pewarna juga tidak apa-apa, tidak harus dikasih warna, oke? Yang kedua, di sini ada juga wadah kosong yang nanti akan dipakai untuk memindahkan air yang ada di sini yang Us Ilmi kasih warna biru, nanti akan dipindah ke sini teman-teman menggunakan spons. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Spons yang kering kita masukkan ke dalam air, kita celupkan. Nah, teman-teman, ternyata spons yang tadinya kering, nih menjadi basah dan di dalamnya ada airnya. Ini namanya menyerap teman-teman, karena sponsnya ada rongga-rongga yang bisa untuk menyerap. Nah, sekarang bagaimana caranya pindah? Kita peras. Kita ulangi lagi. Kita peras. Teman-teman, kita ambil lagi. Kenapa kita peras? Biar air yang ada di dalam spons bisa keluar. Nah, kembali kering. Sudah selesai. Airnya juga sudah habis. Nah, teman-teman, tugasnya di rumah nanti boleh mencoba memindahkan air dengan menggunakan spons dengan cara diperas. Nah, kalau tidak ada spons, boleh pakai kanibuk, boleh pakai bekas baju yang tidak terpakai, atau juga kalau di rumah ada santan kelapa parut, boleh kita peras juga. Kita latihan memeras biar tangannya bisa kuat. Begitu teman-teman, di rumah boleh mencoba, tidak sendirian, boleh ajak mama, boleh ajak ayah, boleh ajak adik. Kalau kita memindahkan airnya dengan bareng-bareng, bisa jadi perlombaan teman-teman. Siapa yang paling duluan, itu yang menang. Nah, teman-teman, selamat mencoba di rumah dan sampai ketemu lagi hari Jumat depan. Nah, anak-anak, hari ini kegiatan kita sudah selesai. Nah, nanti anak-anak benar-benar menyimak cerita Nabi Nuh ya. Dan boleh tuh percobaan dari Us Ilmi tadi apa? Memeras, memindahkan air, Ustri. Oh, begitu. Tapi caranya dengan memeras menggunakan spons. Kalau tidak pakai spons bisa pakai bekas baju atau pakai kanibu, atau juga bisa santan, Ustri. Oke. Tapi mainnya bareng-bareng lebih asik, Ustri. Iya, bareng-bareng siapa? Mama? Sama ayah, Oke. mama, adik, kakak. Nanti jadinya seperti lomba. Wow, asik ya. Berarti nanti airnya juga tadi Us Ilmi kan warnanya biru. Iya. Berarti kalau sama ayah bisa ada merah, ada kuning, ada hijau. Kalau ada, Ustri. Iya, tapi kalau nggak usah ya. Karena itu yang ada di rumah saja. Iya, Nggak usah beli-beli, oke? Oke. Ya, nggak usah keluar-keluar, nggak usah beli-beli. Pokoknya kalau ada yang di rumah aja. Iya. Nah, alhamdulillah karena kegiatan hari ini kita sudah selesai. Kita ucapkan syukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita berdoa. Doa sesudah belajar. Tangan diangkat, kepala menunduk, sikap berdoa, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi
wala tansani ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Ustri dan Us Ilmi minta maaf. Sampai bertemu Jumat depan teman-teman. Assalamualaikum.